Kalau seandainya Allah itu dengan segala kemurahannya, maka walaupun ada marahnya tadi semua, tertutuplah. Sebagaimana kamu semarah apapun pada anakmu, tapi kasih sayangmu akan mendahului rasa marahmu itu. Apalagi Allah. Makanya ada afuun karim. Tuh kenapa Allah tuh mengatakan afuun karim. Afu itu kan minta yang memberikan maaf. Pakai karim lagi. Artinya apa? Dia memberi maaf tanpa diminta. Sebenarnya Tuhan itu sama aja kayak ibumu. Ibumu itu kamu punya salah dengan ibumu. Kamu nggak usah minta maaf ya. Sebenarnya dia udah memaafkan kamu kok dari tadi juga. Sebenarnya. Ya nggak Bu? Tadi semua. Jadi pahami ya. Allah itu afun karim itu. Karena Allah al-karim itu satu asma Allah yang dia memberi tanpa diminta. Dan dia juga memberi maaf tanpa kamu minta maaf sebenarnya. Maka itulah ada Ghafurur Rahim. Allah mah pengampun dikaitkan dengan Rahim. Afuun karim, nah ini dahsyat. Artinya bahwa Allah bakal mengampuni seluruh dosa kamu semua. Afuun karim. Al-Karim itu nama Allah yang bisa memberimu memaafkan kamu tanpa kamu minta. Bisa memberi kamu apapun tanpa kamu minta. Nah inilah harus kamu kenal kepada Allah. Supaya kamu mengerti tadi semua. Ya. Jadi sahabat mari kita belajar daripada kehidupan ini. Zaman ini ya. Manusia adalah selalu mengedepankan kecepatan. Selalu diukur dengan kecepatan. Padahal sebenarnya kecepatan yang paling tinggi itu diam. Kecepatan yang paling tinggi itu diam. Gimana sih aplikasinya? Begini. Kalau kamu sekarang yang sholat. Kamu serahkan bahwa kamu jangan merasa sholat. Maka sholatmu itu mi'raj. Tuh, diam bersama Allah. Yang sholat Allah. Nah sekarang bagaimana kalau kamu adalah sedang bekerja di kantor. Yang jadi guru. Diamlah bersama Allah. Yang jadi guru ini Allah. Maka dia itu cepat sampai pada Allah. Amal jadi guru pun ibadah. Atau kamu jadi petani, jadi nelayan. Diamlah bersama Allah. Maka diam itu adalah memiliki kecepatan yang tinggi. Coba kamu pikirkan. Pada saat kamu, cuma syaratnya tadi harus kamu liko dulu, kenal dulu. Coba kamu bayangkan kampung halamanmu. Coba Bu Ilin, bisa kebayang nggak kamar Bu Ilin di sana? Sebentar aja langsung set. Lihat pintunya nggak? Kamar mandinya buka ke dalam. Ada apa di belah kiri? Kebayang? Ada apa di belah kanan? Kebayang? Semua ada. Dengan diam itu cepat sebetulnya. Coba kalau sekarang nggak pakai diam, jalan ke sono. Butuh berapa jam? Apalagi kalau jalan kaki. Nah disinilah sebetulnya konsep diam itu adalah. Bumi ini muter nggak? Saking kencengnya bumi ini muter sehingga terasa diam. Sebenarnya tadi semua ya. Jadi bumi ini banyak melakukan banyak hal karena diam. Padahal bumi ini berputar sangat cepat. Pohon ini diam nggak? Diam. Menghasilkan buah. Tadi semua. Si bebek putar mandi itu pernah buahan. Tadi semua. Semua dengan diam itu akan menghasilkan buah. Tadi semua ya. Tapi diam dalam arti adalah. Karena tadi orang suka nyerahkan diam itu menyerah. Bukan ya. Jadi aliran rezeki akan datang dengan deras dengan diam. Sekali lagi. Rezeki itu akan mengalir padamu. Karena pada saat kau diam. Kau sedang mengundang Al-Ghani, Ar-Razak, Al-Mughni. Tuh. Diamlah kamu maka Ar-Razak datang. Diamlah kamu Al-Ghani datang. Tuh. Maka tadi konsep dengan Allah itu diam. Maka tadi An-nasu niyamun.
manusia itu tidur, ayo kamu bangun sekarang. Wa idza matu intabahu, tapi ketika mati kamu adalah bangun. Nah, sekarang bangun dari sekarang dengan mati dari semua, ya. Jadi karena pada saat kamu diam, kamu tuh percaya tadi semua. Maka pada saat kamu juga terlalu keras mengejar, maka itu juga masalah, ya. Maka di Sunda itu ada bahasa lumampah ulah ngalengkah, indit bari cicing. Itu bukan tidak indit, bukan tidak ke sawah lah. Diam kamunya, Allah lah yang ke sawah. Hidup Allah, wujud Allah, af'al Allah. Semuanya ada. Diam bersama Allah, kamu jalan ke sawah. Tuh. Makanya disitulah ada istilah tubadir. Jadi pada saat kamu berjalan ke sawah, Allah menjalankan aku ke sawah. Pada saat kamu sholat, Allah menjalankan aku untuk sholat. Allah yang takbiratul ihram, Allah yang ruku, Allah yang sujud. Maka tadi, ya, itulah cara berarti dalam diam dalam segala persoalan. Ya. Jadi sekali lagi Allah mengundangmu itu dalam diam. Maka Allah mengatakan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang udah diam. Gitu loh. Artinya diam apa? Yang tawakal. Siapa yang tawakal? Yang kosong. Apa yang kosong? Yang sudah aslama. Apa yang aslama? Serahkan. La hayyun adalah hidup milik Allah. La ilmun, ilmu milik Allah. La sami'un, pendengaran milik Allah. La basirun, penglihatan milik Allah. La mutakalimun, bicara milik Allah. La qadirun, kudrat irodat pada tangan dan kaki milik Allah. Akhirnya la mewujudun bihaqillallah. Maka kamu adalah wujudlah bersamanya. Ingat itu. Maka sekarang al-abid wal ma'bud wahid. Tuh. Berarti kalau begitu kamu benar-benar jadi hamba. Nah, hamba itu kayak gula. Jadi hamba. Sementara manis itulah tuannya. Jadi tuannya adalah si gula. Dan sekarang kamu jadilah gula. Jadilah Allah manisnya pada dirimu. Tubuhmu sekarang jadikan gula. Maka sebenarnya adalah dialah manisnya. Maka pada saat kamu leburkan dirimu gula itu, maka yang ada manis. Gitu. Kalau dirimu sumpah makan garam sekarang, leburkan tubuhmu itu. Maka yang ada asin sekarang. Tadi, kalau ibaratkan di rokok ese itu, pijit, trek, rasa dohir, maka rasa batinlah yang ada. Karena itu napi isbat. Maka bagi zikir la ilaha illallah, la itu aku nggak hidup. La ilaha illallah. La tiada yang hidup, tiada yang mewujud, tiada yang wujud, tiada yang melihat, tiada yang mendengar, tiada yang berilmu, tiada yang bergerak, tiada yang diam, illallah. Nah, itulah yang disebutkan bahwa bukan berarti diam itu adalah diam-diam, tapi diam dalam arti diam bersama Allah, begitu loh. Karena dalam diri kita ini ada yang baru, ada yang kodim. Dalam pada makhluk ini ada yang baru, ada yang kodim. Maka diamlah dengan yang kodim. Kenapa dengan yang kodim? Karena yang kodim tidak pernah berubah. Sementara yang baru selalu tagoyur. Tuh, di situ. Apalagi hatimu. Pagi berubah, sore berubah, pagi berubah, sore berubah. Nah ini harus dilatih. Diam. Tadi semua ya. Pada saat kamu berhenti bertanya justru jawaban datang. Coba aja rasakan. Pada saat kamu sudah berhenti bertanya, jawaban akan datang padamu. Pada saat engkau berhenti mencari, malah kamu mendapatkan. Pada saat kamu berhenti dari ragu, justru keyakinan akan muncul. Coba kamu kalau sudah menyerah, udah berusaha ke sini, ke situ, akhirnya kamu, saya pasrah aja, datang solusi. Sok, coba. Tapi kalau selama kamu ini terus memaksa, tidak ada. Ya. Justru itulah pelajaran dari Tuhan. Kenapa kita diajarkan adalah kobat dan basat. Sekarang dilapangkan, besoknya disempitkan. Karena kamu kata Tuhan bukan milik kelapangan, bukan milik kesempitan.
Terkadang kamu dimudahkan, terkadang kamu disulitkan. Karena Allah ingin tahu, si dalang itu ngajarkan padamu, sesungguhnya kamu tuh bukan milik sempit, bukan milik lapang. Kamu tuh bukan milik kaya maupun miskin. Kamu tuh bukan milik hidup atau milik mati. Kamu milik aku. Gitu loh. Itulah maksud diam. Diam bersama dalang. Tadi semua. Ya. Maka disitulah sahabat, walaupun kamu nggak sengaja, biasanya pada saat kamu sudah menyerah, datanglah solusi tadi. Pada saat kamu berhenti mencari, malah kau mendapatkan. Benar itu Abah, sering terjadi. Sampai Abah suatu saat pernah menjadi petani bunga. Seolah-olah jadi 2 tahun jadi nelayan. Jualan bunga di pinggir jalan di Gereja Ayam Jakarta setahun. Ngojek hampir setahun lebih. Kemudian adalah menjadi kuli di pasar. Dari apa? Pada saat mulut sudah berkata, ya Allah hari ini aku ridho. Apapun yang akan berikan pada diriku, maka aku tidak akan lagi bertanya padamu. Dan aku tidak akan pernah meminta padamu. Malah berubah. Besoknya kebun dimatikan bunga-bunga semua. Bunga yang Abah tanam itu 7 kotak mati semua dengan ulat. Itulah ternyata pada saat itu dia ingin memindahkan. Setelah aku menerima tadi semua, saya terima ya Allah. Nah itu sahabat. Jadi kalau sahabat-sahabat semua sedang kesulitan, katakan, saya terima. Saya terima. Saya ridho. Maka inilah ada hadis baginda Nabi adalah dikatakan adalah dauhan baginda Nabi adalah dako adalah tokmal iman. Tadi sama dikatakan man rodiya billahi robba, itu sering dibacakan oleh Abah, bil islami dina wabi muhammadin nabiyya. Tuh. Maka akan merasakan kelezatan iman pada saat orang mengatakan roditu billahi robba. Aku ridho padamu ya Allah. Itu ridho itu. Ade. Raditu billahi wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Mana Muhammad? Nah itu. Dia sebagai rasul pada dirimu. Dari semua. Ya. Maka dikatakan ubudullah biridho. Dikatakanlah dalam sebuah hadis ya, hadis Imam Bukhari, sembahlah Allah dengan penuh kerelaan. Jika kamu tidak mampu, tadi fa illam tastato, apa namanya, papi sobri alama takrohu khairun kasirun. Maka jika tidak kamu mampu, sungguh di dalam kesabaran atas sesuatu yang tidak dapat kamu sukai, terdapat banyak kebaikan. Maka Abah sering katakan, Allah itu menunggumu dalam musibahmu. Allah itu menunggumu dalam masalahmu. Maka selalu katakan bahwa sesungguhnya di sebalik kesulitan ada kemudahan. Nah itu, orang biasanya tidak mau menerima kesulitan. Allah mengatakan, di sebalik kesulitan itu ada kemudahan. Maka Abah sudah bahas kemarin. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Kenapa menggunakan 2 isim ma'rifat? Karena sesungguhnya satu masalah yang datang pada dirimu itu ada 2 isim nakiroh, ada 2 solusi yang Allah ingin berikan pada dirimu sebenarnya. Dan Allah sudah selalu menggunakan dalam Al-Quran yusrun bukan sahlun. Artinya apa? Mudah yang tanpa syarat. Inilah Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim itu. Maka tadi tidak mungkin ada manusia disiksa di neraka itu. Tidak ada neraka itu. Kalau kamu sudah ngerti Allah itu Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang masih menganggap Allah bakal nyiksa dirinya, itu adalah orang-orang yang tidak tahu, tauhidnya belum sempurna. Bagaimana mungkin dia itu selalu dalam segala sesuatu selalu ingin menyayangi kamu. Sahabat, itulah yang pernah didebatkan dulu. Pernah Imam Syajali bertanya pada seorang ibu, ibu, apakah ibu tahu bahwa pada saat dia minta kepada anaknya,
kepada Imam Syajili. Karena dia nggak punya keturunan. Ya Syekh, berikanlah saya keturunan. Dia tanya, ya kata Imam Syajili, wahai ibu, apakah kamu tahu kalau seandainya kamu punya anak, anakmu bakal menjamin bahagiamu? Tidak. Apakah kamu mengerti bahwa dia akan membahagiakan? Tidak juga. Apakah kamu tahu bahwa dia itu nanti bisa melukaimu? Saya juga tidak tahu. Terus kenapa kamu meminta tetap ngotot ingin punya anak? Karena saya tahu sayang saya adalah akan melebihi segala kesalahan anak saya. Nah, kata Imam Syajili, begitulah Tuhan. Maka orang-orang yang masih belum sempurna tauhidnya, masih selalu mengatakan adab, siksa, itu kalau Abah marah, Abah itu. Karena Tuhan yang begitu indah, yang begitu baik, kau tuduh sedemikian rupa. Dia sudah mengatakan Afun Karim. Afun itu yang memaafkan, Karim tanpa diminta. Kenapa? Kenapa harus meminta? Wong siapa yang berbuat? Asal kamu ngerti sebenarnya. Makanya tadi, kalau kamu ngerti siapa khairihi, siapa wasyarihi, maka kamu akan tenang. Maka inilah dari awal, maka kamu harus kenal pada Allah itu. Supaya kamu mengerti, kenali dirimu supaya kamu kenal Tuhanmu. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu itu. Kalau kamu sudah mengenal Tuhanmu, kamu tidak akan lagi berpikir Tuhanmu akan menyiksamu. Dari semua, ya. Bayangkan, sedang tidur aja kamu ditemani. Kamu udah ngorok, tapi napas keluar masuk. Terus napas, menemani kamu. Bahkan terus hidup itu menemani kamu. Bukakan baju kamu. Membukakan baju kamu, memandikan kamu. Membawa kamu ke kantor. Membawa kamu ke sawah. Si hidup itu. Hidup itu. Bahkan dia si hidup itu di lidahmu. Ada rasa manis, rasa asin. Itu bukan lidah, sahabatku. Dan juga bukan barang yang kamu cium. Bukan garam yang asin itu. Tapi lidahmu. Tapi bukan lidahmu. Hidup yang ada pada lidah itu. Bayangkan. Dia suruh cicipin rasa. Yang membuat warna merah, kuning, hijau itu bukan matamu. Karena banyak orang yang matanya buta warna. Nggak bisa membedakan mana kuning, mana merah, mana biru, mana hijau. Sesungguhnya dia sedang mengajarkan padamu. Hei manusia. Melihat itu bukan mata. Tapi aku. Sang hidup. Sehingga aku bisa bedakan. Mana sahabatmu, mana bukan sahabatmu. Oh ini Usang, ini Ujang, ini Mamad. Oh ini Marni, ini Susi. Kamu sudah akan dari jauh pun, hei Susi, hei Marni. Dan matamu, hei ibu, sadarilah di dapur, oh ini kunyit, oh ini gerbang, ini bawang putih. Dari mana kau tahu itu? Itu bukan matamu. Allah. Pada hidungmu, bagaimana kau bisa mencium bau yang berbeda-beda? Kamu selama ini hanya mencari pada hidung. Oh ini asam, oh ini, oh ini, oh ini ikan asin, oh ini sambal terasi, oh ini parfum A, oh ini parfum B, oh ini parfum C, oh ini bau ini, oh ini bau asam, oh ini bau asam ketek, oh ini bau asam Jawa, oh ini bau asam badan, oh bau tahu hidung, itu bukan hidungmu, hidup. Nah disinilah manusia itu nggak sadar siapa dalangnya. Itulah kenapa Allah berkata beberapa ayat dalam Quran, Inna rabbaka ahata binnas. Tuhanmu lah yang meliputi hidup. Kalau kau kenal dia, nyamanlah hidupmu. Itulah dia katakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertawakal kepada aku berikan jalan keluar. Kenapa wahai hambaku, kamu itu nggak mau tawakal padaku? Begitu kata Allah. Ya ayyuhal insan, ma ghurraka bi rabbikal karim. Hei insan, apa yang melalaikan kamu kepada aku, Rabbmu al-Karim, yang sudah menciptakanmu tanpa kamu minta,
yang sudah mengaturmu tanpa kamu minta, yang sudah menjagamu tanpa kamu minta. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La tahuduhu sinatu wala naum. Sedang tidur pun kau diapingnya. Kau terus bernapas dengan nyenyak. Bahkan kau diajak jalan-jalan dalam mimpimu. Supaya kamu ngerti sesungguhnya kamu itu hidup dan mati dalam tidur itu. Dan dia kembalikan pada dirimu sementara kamu masih bernafas. Maka disitulah kamu sadari nafasmu itu. Nafasmu itulah kenyataan dia semuanya. Sampai Nabi mengumpamakannya kasar. Orang yang lupa pada Allah dengan napas itu seumpamanya bangkai babi. Man akhroja nafasin bi ghairi dzikrillah fahuwal mayyit. Mislul hayawan dunal baqarah. Fahiyya kal hinjir, kata Nabi. Siapa yang tidak sadar pada nafas? Sadarkah kamu bagaimana nafas hidup? Karena hiduplah telingamu bisa mendengar. Karena hiduplah matamu bisa melihat. Karena hiduplah hidungmu. Karena hiduplah mulut berkalam. Karena hiduplah jantung bergetar. Karena hiduplah ginjal berfungsi. Karena hiduplah semua. Inilah malaikat Allah. Ada malaikat muqarrabun di kepala. Ada malaikat karubin di dadamu. Malaikat ruhaniin di kolbumu. Malaikat kiroman katibin di dua bahumu. Kiri kanan. Semuanya hanya kamu adalah sebenar-benarnya dia. Sehingga disertakan ada Ibrahim di matamu. Ada Musa di mulutmu, ada Isa di hidungmu, ada Nuh di telingamu, ada Muhammad di dadamu. Ada Abu Bakar di matamu, ada Umar di telingamu, ada Utsman di mulutmu, ada Ali di hidungmu. Di dadamu ada bintang, kaukabun, ada galaksi Bima Sakti, ada galaksi A, galaksi B, galaksi Juriun, ada permata, semuanya ada. Kaya kamu itu semua. Semuanya di sini, di dadamu itu. Tinggal kamu diam menghadirkannya. Bayangkan, coba. Pada saat kamu mandi, dia mandikan kamu. Dia bantu gosokkan gigimu. Semua, ya. Bukan kamu sebetulnya, dia yang sedang gosok gigi. Dia yang sedang gosok gigi. Sebenarnya kata Abah juga, ini kisah dalang membuat wayang semua. Tapi adalah dia yang sedang menikmati bahwa dia itu sudah wujud sekarang begitu sebenarnya. Tapi sudahlah, kalau kalian pahamnya, anggaplah kamu yang dimandikan. Kamu yang disuapi. Lihat kalau kata diskusi, hai hambaku, sesungguhnya kamu adalah lapar kecuali aku yang kasih makan. Ya iyalah. Coba kalau tangan kamu malas ngangkat. Dan ingat, pada saat ditiupkan oleh Allah, nafahtu fihi min ruhi, itulah hidup yang ditiupkan. Dengan hidup itulah, maka fasajadal malaikatu kulluhum ajma. Malaikat tunduk sujud. Siapa malaikat itu? Penglihatanmu Jibril, pendengaranmu Mikail, mulutmu Israfil, hidungmu Israel. Tadi semua malaikat kerja untukmu tiap hari. Jantungmu berputar. Kamu tidur pun dia tetap duk 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 duk. Napasmu. Itulah semua. Ya, karena si hidup itu yang kerja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La tahuduhu sinat. Dia tidak ngantuk, bahkan tidak tidur. Menemani sampai napasmu yang terakhir. Barulah dia pergi. Coba tiap hari kamu bersamanya. Sedekat itu kamu tidak sadari. Sedekat itu kamu tidak rasakan. Jadi semua, ya. Yang gorengkan nasi siapa? Yang gorengkan ikan siapa? Yang bawa ikan siapa? Yang jadi ikan siapa? Semua. Semuanya hanya kisah dalang. Sekali lagi,
sebiji jarah pun tidak ada yang bukan dalang. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Tidak bergerak sebiji jarah pun kecuali dengan izinnya. Bukan izin, kecuali dialah yang bergerak. Semua ya. Jadi bukalah celah kesadaran untuk tidak datang padamu dengan getaran hatimu, bukan pada getaran pikiran dan badanmu. Jadi getaran hatimu, bukan badan dan pikiran. Ingat itu, ya. Diam dari merasa sholat, diam dari merasa dikir, diam dari merasa, lihatlah ulat, bergantunglah pada satu tali, tutuplah dirimu, lihat ulat menjadi kepompong. Pada saat dirimu sekarang ini menjadi ulat yang menjijikkan, tadi semua dibenci oleh petani, dibenci oleh siapapun, dibenci oleh gadis, dibenci oleh nenek-nenek. Ulat itu ditakuti oleh semua orang, dibenci oleh semua orang. Tapi dia adalah makhluk yang mau berubah. Maka digambar di majlis abah kupu-kupu semuanya. Marilah kita jadi ulat. Nah sekarang, diamlah pada kepompong itu. Maka pada saat waktu malam itu kamu tutup tadi semua, ya, dengan napasmu tadi semua. Nanti kalau yang malam yang mau berenang di kolam abah, nyelamlah di situ. Anggaplah itu di air ketuban. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bi'aqil Allah. Kalau perlu di bawah air begini. Masukkan dua jarimu seperti bayi dalam kandungan. Kalau bayi dalam kandungan gini, dua jempolnya dimasukin ke mulutnya. Coba kamu lihat gambar, cari foto-foto. Tadi semua. Kamu pun bisa melakukannya di kegelapan atau di kolam. Sehingga kamu menyambungkan kembali rasa yang kamu rasakan pada saat kamu jadi bayi yang murni dalam kandungan. Tidak ada pikiran, tidak ada beban, tidak ada nafsu, tidak ada apa. Maka disitulah sebetulnya, ya. Maka nanti setelah kamu biasakan, maka kamu akan terbang menjadi kepompong. Ya. Jadi sekali lagi diam itu bukan menyerah. Sekali lagi, bukan diam menyerah. Tapi silakan ke sawah, silakan ke kebun, silakan kemana, silakan kemana, silakan kerja, jadi guru, jadi tentara. Diamlah pada hidup. Hiduplah yang bekerja, satu. Satu hidup. Hidup itu satu. Yang banyak tempat hidup. Yang hidup itu satu. Yang jadi tentara, yang jadi polisi, itu si hidup. Hidup itu satu. Yang jadi dokter, yang jadi perawat, yang sakit, bukan dongeng dia. Yang ngejeksi, yang dijeksi, hidup semua. Ada. Kalau nggak mati, kalau udah mati dia nggak diinjeksi, pasti dikubur semua. Ya, marilah, ya sekali lagi. Danau yang keruh kita diamkan, semakin lama semakin bening. Pada waktunya air itu seperti kaca. Akan memantulkan langit, bintang, bulan, matahari, atau bahkan akan menyaksikan rahasia langit. Kamu akan lihat langit pada saat terjadi bulan itu. Terlihatlah pada danau yang bening itu. Nah begitulah cara kamu menyaksikan rahasia Allah. Di kebeningan dari semua. Ya. Jadi pahami ya sahabat, tapi kalau danau itu terus diaduk-aduk dengan pikiran yang liar, engkau tidak bisa memahami rahasia langit. Ya, kegelisahan, kebisingan, ketakutan, itulah yang akan membuat kamu makin jauh dari ketenangan, kedamaian, tadi semua. Ya, diam adalah bentuk komunikasi antara Khalik dan makhluknya. Allah bicara dengan diam. Ingat, Allah itu bicara dengan diam. Apa kamu Quran ini firman dia? Enggak. Firman dia. Tapi pada orang yang diam, Muhammad. Yang ummi. Al-Quran ini. Allah berkata dengan diam. Pada rasa Muhammad. Tadi semua. Ya. Dengan diam. Maka sekarang
Abah suka menuliskan kamu. Cobalah kamu tulis beberapa hal. Nggak usah tanya pada keluar, biarkan. Satu saat kamu akan tahu dia menjawabmu. Ya. Jadi Al-Quran, sahabat, itu seperti pita, kaset, yang belum ada bunyi. Karena Allah itu nggak bunyi. Tapi pita kaset pada sirnya Muhammad. Kemudian keluarlah jadi mikrofon di mulutnya Muhammad ke sini. Itulah baru jadi firman Allah. Padahal dari dalamnya ada hanya pita kaset. Sama seperti kehidupan ini dari proyektor, dari gulungan proyektor yang dipancarkan oleh Nur Muhammad pada layar. Dan inilah kehidupan ini. Tadi semua. Sama pada saat dalang sebelum main, itu semua wayang itu dipetik semuanya. Semua ada sisi dalang. Kanallahu ala syai'in ma'ah wa huwal ana ma'ahlikan. Hanya ada dalang saja sendiri bawa peti. Tapi begitu dia udah sampai di panggung, ditancapkan, jebret, 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 jebret. Mainlah semalam suntuk. Hilanglah dalang karena dia sembunyi di belakang. Yang kamu tonton hanya pergerakan wayang. Ini kehidupan ini sama, sahabat. Yang seluruh makhluk ini sedang dimainkan sama dia. Didiamkan, digerakkan. Di situ. Ya. Tinggal posisi kamu di mana. Hati-hati, ada badan, ada jiwa. Jangan selalu yang buruk. Semuanya itu ada tahapannya. Ada badan, ada jiwa, ada ruh, baru syir. Berarti kalau kamu makhluk badan, ya binatang lah yang kamu lakukan itu semuanya. Kalau kamu makhluk jiwa, kadang-kadang ke kanan, kadang ke kiri. Kalau kamu sudah makhluk ruh, barulah yang kamu tahu semuanya ke kanan ke kiri pun Allah. Atas bawah pun Allah. Itu kalau sudah ruh. Tapi kalau jiwa masih ke kiri ke kanan. Tapi kalau badan lebih cenderung pada tadi semua. Kalaupun ibadah pakai nafsu, sholatnya pakai nafsu, dikirnya pakai nafsu, semuanya. Ya. Jadi inilah seni yang indah bicara dengan Tuhan, dengan diam. Tadi semua. Diam yang faham. Bagaimana diamnya? Adalah menekuk lidah, merapatkan gigi. Maka Abah sudah ajarkan. Ya Allah, aku serahkan. Yang pertama, selalulah kamu. Tapi bagaimana Bah kalau diam? Diam masih apa-apa. Karena dia tuh tahu kok. Tadi semua ya. Yang penting kamu lakukan pada malam itu tekuk lidah, rapatkan gigi, kamu diam. Tadi semua. Tangan di mana? Boleh di atas kaki. Boleh juga begini. Atau boleh juga kamu satukan dulu. Karena hidup ini dualitas. Kiri dan kanan. Telinga kiri, telinga kanan. Mata kiri, mata kanan. Ginjal kiri, ginjal kanan. Paru-paru kiri, paru-paru kanan. Maka satukan pada cinta. Maka cinta itu gambarnya lep. Itu hati yang ada dohir dan batin pada hatimu. Tapi satukan oleh kamu. Pada dadamu semua. Boleh begini juga kamu diam di kegelapan malam itu. Kamu tundukkan begini. Boleh. Atau sebaliknya. Boleh juga kamu begini. Seperti bayi dalam kandungan. Bungkukan punggungmu seperti wow. Begitu. Maka kamu lihat di makamnya Jalaluddin Rumi. Itu ada wow. Yang sudah dibentuk kayak bayi yang sedang tidur. Begitu. Pejamkan matamu. Diam aja. Rapatkan seluruh kayak bayi itu dalam kandungan. Kamu diam aja. Tiba-tiba kamu akan merasakan bulumu mulai berdiri semua. Jantungmu sudah mulai terasa. Air matamu tidak akan berhenti. Merasakan menggigil kamu di situ. Sebagaimana seorang bayi dalam kandungan itu. Dalam keadaan dingin. Merasakan. Coba kamu buktikan sendiri ya. Kalau tidak bisa, kamu sulit. Mama. Kalau tidak pernah membuktikannya, maka kamu tidak akan paham. Di semua. Ya. Itu saja yang apa namanya. Jadi dengan Allah itu bukan rame-rame. Bukan kumpul-kumpul 80 negara. Bukan. Bukan teriak-teriak Allahu Akbar. Bukan. Tapi dalam kesunyian, kesenyaman.
Karena dia itu adalah sang penyendiri. Ingat itu. Nah, ya. Allah hadir pada masjidnya bukan Ka'bah. Allah hadir pada masjidnya bukan pada Ka'bah di Mekah, bukan Masjidil Aqsa di Palestina, tapi pada ketenangan rasa pada dada, pada dada. Kaf ha ya ain shad. Inilah qalbul mukmin baitullah. Jangan kau cari masjid keluar dari dirimu. Cari-cari Allah kemana-mana. Tapi rumah Allah di dadamu kau biarkan kotor. Inilah yang harus kau urus. Dan inilah yang disuruh Al-Quran menyuruh tadi. Membersihkan dadamu. Bersihkan rumahku. Bersihkan rumahku. Allah mengatakan bersihkanlah rumahku baitullah. Tapi orang suka nyalah adalah diberikan masjid yang di luar dirimu. Ingat, masjid di luar dirimu itu bukan dibangun oleh Allah. Masjidil Haram gue nggak dibangun oleh Allah. Masjidil Aqsa juga nggak pernah dibangun oleh Allah. Baitul Ma'mur pun nggak dibangun oleh Allah. Allah hanya membangun masjid di dalam dadamu. Itulah dia berkata innama ya'muru masajidallah. Ya'muru itu masdarnya imarah. Artinya disinilah masjid Allah. Cocok dengan hadis Nabi qalbul mu'min baitullah. Inilah baitullah. Rumah Allah. Orang mencari-cari Allah kemana-mana. Tapi rumah Allahnya sendiri dibiarkan kotor. Dari apa? Pertama tadi dengan kepusingan, kebeningan tadi semua. Kebencian, apalagi tambah kemarahan. Wah, tambah lama parah lagi. Kesombongan. Inilah kata Abah kenapa kita harus konsepnya mati dalam hidup. Karena susahnya kalau kamu juga, kalau nggak mati. Ceramah kayak begini sombong. Merasa paling benar, merasa paling hebat. Itulah masalah. Sampai dulu Abah waktu belum mengerti cara mematikan diri. 20 tahun yang lalu saya tanya jemaah saya selalu minta saya kepada mereka tolong injak kepala saya. Injak kepala saya. Jangan sampai merasa saya paling benar. Karena pada saat udah ngomong gini nih kepala ini merasa paling benar, paling tahu. Tanya jemaah saya di sini. Dari dulu saya tolonglah injak kepala saya. Kalau bisa satu persatu kalian injak kepala saya. Biar diri yang dohir ini nggak jadi babi. Nah diri dohir ini merasa hebat, merasa pintar, merasa mulia, merasa soleh. Sampai saya memohon pada satu, tolong satu orang aja saya bilang tadi. Kasihani saya, kalau enggak saya nggak mau ngajar lagi sama kalian. Jangan saya dengan mengajar malah menjerumuskan saya merasa lebih mulia, lebih baik dari kalian. Tapi akhirnya alhamdulillah saya menemukan konsep mematikan diri. Sekarang udah nggak peduli saya. Tadi semua ya. Dari situlah ternyata betapa bahayanya menyampaikan pada saat kita punya ilmu, kita jadi barsiso. Kalau kita tidak ngerti konsep al-mutu qoblan tamutu, maka akan muncul, jangankan sebiji jarah sombong itu, segunung Uhud. Ya. Dan Allah sudah mengatakan, walaupun baginda Nabi tadi mengatakan, dikatakan adalah apa namanya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Tuh. Sebiji jarak sombong saja tidak akan pernah bisa masuk surga. Apa tuh surga? Ketenangan, kebahagiaan, rizki sebetulnya. Dan di ayat yang lain kata Allah, kalau ada kesombongan pada dadamu, maka mustahilnya kamu bisa datang kepadaku pada Allah. Sumpah mustahil memasukkan ontak ke dalam lubang jarum. Tuh betapa yang satu-satunya jalan kepada Allah ini kata ud'u ila sabili kata Allah. Inilah hanya jalanku. Al-mutu qabla tamut. Itu saja. Kalau nggak begitu berilmu jadi bersisok. Kalau nggak begitu maka kita ini serba salah. Ceramah salah, diam salah, ya, bekerja salah.
Tapi setelah kamu ngerti konsep al-mutu qabla an tamutu, silahkan kamu lakukan apa saja. Percayalah. Kamu hanya akan melihat amal dia. Jadi zikir dengan lisanmu, masukkanlah ke hatimu. Zikir dengan lisanmu, masukkan ke hatimu, masukkan ke rasa adalah kemudian adalah masukkan ke cinta. Ya. Masukkan ke cinta. Jadi zikir itu ujung-ujungnya cinta ternyata. Pertama dengan lisan, ya. Masukkan ke dalam hati, ya. Masukkan ke dalam rasa. Setelah rasa itulah cinta. Maka pantas ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbah tuh, mahabbah, cinta. Kalau kamu sudah sampai pada cinta, maka selesailah segalanya. Karena orang yang sudah mencinta, apapun dikasih oleh tuannya sama saja, indah dari semua. Ya, tapi kalau belum cinta, kasih duit banyak, bersyukur pada Tuhannya, kasih sedikit, protes pada Tuhannya, itu kalau belum cinta. Ya, jadi sekali lagi diam adalah bentuk ketaatan yang tidak nampak tapi nyata. Ya, diam pada gerak dalam. Ingat itu, tubadil. Diam pada gerak dalam. Bukan pada gerak wayang. Wayangnya silakan bergerak, tapi diam dengan dalang. Ke sawah dengan dalang. Ke kantor dengan dalang. Sholat dengan dalang. Sholat yang dalang. Semuanya dalang. Kembalikan saja. Kemudian cara melatihnya tadi. Bagaimana mandinya, apa semua, kamu pasrahkan pada dia. Karena lama-lama semakin kamu lepaskan pengakuan dirimu. Kalau ibaratkan tadi di botol air, ya, ini adalah gelas ini. Sekarang pecahkan gelas ini, keberadaan dirimu. Airnya satukan dengan danau. Beras, kan dari semua. Bukan lagi pengakuan pada, inilah penghalangnya dari semua. Kemudian nanti kamu minimal adalah besarkan kapasitas gelasnya. Walaupun belum bisa kamu lepaskan totalitas, jangan tadi lebarkan tadi semuanya dengan kesabaranmu. Innallaha ma'as sabir. Makin kamu sabar, makin lebar dia. Makin kamu sabar, makin lebar dia. Maka disitulah kamu tidak lagi. Kalau sudah lebar kesabaranmu, artinya beda. Orang yang kesabarannya segelas ini, kayak semacam ini, dikasih tetes kopi pun sudah hitam. Maka ujian sekecil pun sakit dia. Tapi kalau orang sudah sebesar ini, dibandingkan ini, maka setetes kopi kepada gelas sepenuh ini tidak terlalu berpengaruh. Tapi setetes kopi pada ruang yang sempit dadamu itu berpengaruh. Apalagi kalau kamu sekarang udah tuangkan pada samudra, pada danau Tuhan. Sehingga apapun yang datang padamu sudah tidak berasa lagi. Tuhan itu hanya satu. Dari semua. Ya. Tidak ada yang lain selain dia. Tidak ada dalang yang lain pada kerajaan dia. Sahabat. Tapi dia punya orang-orang yang, maka dia menyebut dirinya Rob, kami adalah cahaya-cahaya Tuhan. Bintang-bintang Tuhan. Yang Tuhan dohirkan di alam dunia ini. Maka itulah, maka Allah berfirman dalam, maka dikatakan, Allah berkata, Kul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'an. Katakanlah, hai Muhammad, inilah jalanku. Aku mengajak pada jalan Allah dengan pandangan yang jelas, dengan basyirah. Kemudian kata Nabi di sahabat, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabi kan nujum bi ayyahimul muqtadaitum. Dikatakan para sahabatku seperti bintang-bintang. Tuh. Itulah orang-orang yang, tapi kamu jangan melihat dia adalah, kamu hanya dia sebagai alat untuk melihat Rasulullah, hanya saat untuk melihat Allah. Karena Allah tidak ada kecuali pada wajah Rasulullah. Ingat itu.
Jadi jangan salah kamu adalah menghaulkan. Maka Nabi sendiri tidak ada haul. Ulama-ulama besar Syafi'i Malik enggak ada haul. Dari semua Imam Ali bin Abi Thalib pun enggak ada. Makanya kenapa kuburnya dihilangkan. Maka orang-orang ulama tauhid yang hebat tidak ada haul. Ingat itu, ya. Karena mereka semuanya hidup tadi yang Abah katakan bahwa sesungguhnya adalah dalam hadis Nabi, baginda Nabi bersabda, al-mu'min itu ruhmu itu Muhammad. Al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqa. Bagaimana kau haulkan? Hanya orang-orang yang jahil saja sebetulnya tadi semua. Makanya tadi malam Abah sudah bahas dalam kitab apa ini dijelaskan tentang, bahkan Abah mengatakan aku. Nah ini selama gurumu makanya la yaquluha ana. Jangan kau berkatakan ana atau aku. Illa kullu shahim bigoflati, kecuali orang yang tertutup tadi. Wa kullu man kana mahjuban anil haqiqah. Karena orang tersebut tertutup dari hakikat. Nah, orang yang menghaulkan gurunya, mengkultuskan gurunya, ini pun adalah akan tertutup dari hakikat. Kecuali bagi mereka yang mampu melihat Rasulullah di dirinya. Tadi semua, ya. Inilah, maka jangan salah pandang. Bagi makom muraqabah masih perlu. Tapi makom musyahadah sudah tidak lagi. Jangankan gurumu, Muhammad bin Abdullah pun hilang. Karena dia tidak ada. Di sisi Allah Muhammad bin Abdullah itu tidak ada. Kamu pahami. Karena Allah ala syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alaikan. Dia hanya tajali. Nurnya itu adalah menjadi wujud. Maka kata Allah, nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Hanya untuk dia nanti tajali adalah menjadi semua makhluk ini. Maka kata, laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena aku, kalau bukan engkau Muhammad, tidak adalah. Kalau bukan karena kamu gula, nggak adalah manis itu. Kalau bukan kamu wahai jasad Adam, nggak adalah Muhammad dan Allah itu. Sebenarnya begitu tuh. Maka dikatakan Adam Abu Jasad, Muhammad Abu Ruh, Allah Abu Hayat. Maka jangan salah mentauhidkan. Lihatlah pada satu titik tiga-tiganya. Tadi, kalau kamu tidak mampu melihatnya, lebih baik jangan ambil resiko. Karena para salafus soleh tidak mencontohkan haul itu. Ingat itu. Ya. Ini harus dipahami. Karena dikhawatir. Maka Nabi Muhammad waktu di Mekah melarang kamu ziarah. Tapi di Madinah beliau membolehkan karena imannya sudah ngerti. Tadi semua. Tapi saya yakin kalau hari ini beliau lahir lagi. Nah, dan sudah lahir lagi. Jangan-jangan gitu. Bahwa dia akan mengatakan. Karena sekarang Abah keliling jarah. Ternyata manusia hanya pemusyrikan saja dapat jarah itu. Maka sekarang kuburan menjadikan bisnis. Kuburan dijadikan tadi untuk bawa air. Inilah manusia sudah melanggar tauhid tadi yang benar. Dan dikatakan oleh Tuan Sabul Qadir sendiri. Makanya tentang Sibghatullah. Abah sekarang bahas tentang Sibghatullah. Tadi semua. Ya. Dikatakan oleh Allah adalah dia ingin menegaskan tadi walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan. Ini bukan yang ini ayat. Adalah yang katakan oleh Allah adalah Sibghatullah. Kalau kamu ingin dicelup oleh Allah, pakaianmu dipakaiani oleh Allah, kamu harus telanjang. Al-imanu uriyanun, iman yang itu adalah telanjang. Maka kalau iman yang sudah telanjang, tadi semua, ya hati-hati menyimpan seseorang di hatimu. Kalau tidak mampu melihat dia sebagai Rasulullah dan Allah, tadi semua. Ya, makanya di sini tipis tauhid dan syirik itu, sahabat tadi semua. Maka Sibghatullah wa man ahsanu minallahi Sibghata tadi semua. Wa nahnu lahu abidun, hanya kepadanya lah kami menyembah. Ingat, hanya kepadanya lah kami menyembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dikatakan ihdinas syiratal mustaqim adalah tauhid. Jadi ihdinas syiratal mustaqim itu tauhid. Maka Nabi bersabda, dulu Yahudi 71 golongan semua celaka
kecuali satu. Illa wahidatan. Siapa yang satu? Yang innama ilahukum ilahu wahid. Yahudi selamat asal tauhid. Nasrani 72 golongan kata Nabi. Semuanya celaka kecuali satu yang tidak syirik pada Allah. Yang pertama Yahudi 71 golongan. Semua nyemplung kecuali satu yang tidak syirik pada Allah. Islam menjadi 73 golongan. Maka jangan pernah merasa bangga dengan orang Islam sebelum kamu buktikan keislamanmu itu. Sudahkah kau berserah diri? Maka tadi Nabi bersabda, utlubul ilma faridotun ala kulli muslimin wal muslimat. Tidak ada insya Allah sebelum kamu serahkan dirimu. Itulah kata Nabi, an-nasu ni'amun. Manusia itu dalam tidur tadi. Wa idza matu intabahu. Maka ketika dia bangun, ketika dia mati, dia bangun dari tidurnya. Nah, kalau kamu berbuat syirik, maka kamu akan mati dalam keadaan buta. Maka itulah Allah ingatkan, man kana fi hadil a'ma, bahwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dari siapa yang man kana, siapa orang adalah buta. Maka itulah Abah pernah jelaskan tentang dadamu itu bukan milikmu. Maka kenapa alam nasrah itu A-nya itu istifham adalah yang bersifat takriri, bertanya. Alam nasrah tadi. Seolah-olah bukankah gitu kan. Alam nasrah, bukankah aku telah membuka dadamu? Dadamu itu dada siapa? Nasrah itu adalah merupakan adalah fi'il. Tapi nasrah Allah menyebutkan nun. Berarti kami dada siapa? Laka, laka milik. Laka itu adalah milik siapa dada itu? Inilah rumah Allah, Baitullah. Tadi, ma fi qalbi ghairullah, Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Maka harus kamu nafikan. Illallah, la ilaha illallah. Cabut. Tidak ada kesyirikan. Tiada yang nyata dan la hayyun. Tiada hidup kecuali Allah. La ilmun. Tiada ilmu kecuali Allah. Maka siapapun ulama yang merasa jadi ulama, barsiso dia. Dari semua hari inilah tinggal barsiso itu. Merasa jadi kiai, merasa jadi ulama, merasa jadi buya, merasa jadi syekh, merasa jadi mursyid. Kamu ikuti dia orang itu, maka kamu nyemplung bersama dia. Tadi semua. Karena kamu akan kembali kepada siapa yang kau tuhankan. Arbaban min dunillah. Nah inilah yang harus. Maka Allah sudah mengatakan di sini adalah ikutilah jalanku. Kul hadihi sabili ad'u ilallah basyiratin ana wa manittaba'an. Tadi semua ya. Adapun bagi kalian karena Nabi bersabda wallahi ma wasala illa bi sahabati man wasala. Maka la tasulu illa bi taubatin nasuhi wa talqin min ahlihi. Itu guru. Kamu robitoh dengan dia, tapi pandang dia sebagai Rasulullah. Selama dia tidak mengaku Rasulullah. Pandang dia sebagai, kau melihat wajahnya sama dengan melihat Allah. Tuh, melihat Rasulullah, maka itulah kau bersahadat. Bagi makom muraqabah, lihat gurunya itu. Tapi makom musyahadah, hilang gurunya juga. Tuh, kau sudah bisa melihat wajah dirimu sendiri adalah wajah dia. Nama dirimu adalah nama dia. Ingat, paham itu semua ya. Kalau mau sempurna tauhidnya, wahada yuwahidu tauhidan. Kalau enggak, gagal. Maka Allah ingatkan, ittakhadu ahbarohum waruhbanahum. Dan mereka menjadikan orang-orang alimnya. Nah inilah bahaya. Kalau nggak ngerti tauhid tadi semua. Muncullah kultus-kultus individu. Tadi semua ya. Karena arbaban sebagai Tuhan selain Allah. Makanya buktinya apa? Dia berikan air keramat pada dirimu. Tadi semua. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi Allah menyampaikan yang tidak bigoiri hisab itu syarat satunya tidak pernah berdoa, tidak pernah mendoakan. Tuh, yang benar-benar tauhid tadi semua. Makanya kalau Abu Yazid Al-Bustami minta didoakan, muridnya nangis dia. Ya Syekh, saya ini 20 tahun miskin. Ya Syekh, saya ini 20 tahun ibadah nggak ada khusyuk. Tolonglah ya Syekh, doakan pada Allah supaya saya kaya. Nangis Abu Yazid. Wahai anakku,
Haruskah aku ingatkan Tuhan yang menghidupkan diriku, yang menjadikan aku tahu dirinya dengan dirinya untuk mengingatkan dia. Maka disinilah kamu harus pahami, jangan salah ya. Maka dilanjutkan oleh Allah adalah dalam surat ini adalah tadi apa kata Allah adalah dan selanjutnya ya, bahwa Allah menyatakan adalah apa namanya, ini adalah illa liya'budu, melainkan adalah kamu adalah apa di sini sobek nih kitabnya. Maaf ya. Melainkan illa liya'budu, kalau kamu hanya menyembahnya ilahan wahidan la ilaha illa huwa. Illa huwa itu berarti Allah menyebutkan kepada illa huwa, bukan la ilaha illa ana. Tadi semua itu adalah buat guru torikot sebetulnya, memandang gurumu, tapi sudah memandang adalah Rasulullah tadi semua. Tapi nanti saya sudah la ilaha illa anta mukhatab, berarti sudah memandang Rasulullah. Sampai la ilaha illa ana, berarti sudah memandang Allah. Maka tadi dalam kitab tadi katakan, janganlah kau mengatakan ana tadi semua ya. Kalau tidak maka apa namanya dijelaskan oleh Tuhan Sabdul Qadir dalam kitab ini adalah tadi kata Abah juga. Jangan mengatakan ana kepada la yakuluha ana. Jangan mengatakan aku, kalau kecuali adalah aku itu hanya aku Allah. Aku Allah. Aku yang hidup. Aku yang wujud. Aku yang ada. Aku yang kudrat, irodat, hayat, ilmu, sama, kalam, basar. Maka itulah kenapa ada 7 sifat ma'ani pada dirimu. Tapi 7 sifat ma'ani itu hanya dia berisi kecuali bersama dengan 7 sifat maknawi. Maka ma'ani maknawi itu adalah tadi adalah seolah-olah pasangan. Maka satukan dengan wahdaniyat. Kemudian setelah wahdaniyat menjadi 15 sifat, maka ada sifat yang 5 lagi adalah kamu adalah kidam, bako, muhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi. Tadi semua, maka wujudlah Allah pada sifat nafsiyahmu tuh. Nah, guru itulah. Orang yang semacam itu dia tidak akan mengatakan saya guru, saya gurumu, saya mursyidmu. Tidak akan. Karena dia sudah hilang pada wujud Allah. Dia lebur sebagai Rasulullah. Tadi semua. Itulah Imam Qushairi pernah berkata, siapa yang menyimpan kepalanya di kakiku akan aku tendang. Tadi semua. Coba lihat bagaimana beliau sangat. Makanya dalam kitabnya Lataiful Isyarah dalam tafsirnya sangat luar biasa beliau tauhidnya. Imam Qushairi itu. Sehingga mampu melihat Allah pada kemaksiatan. Orang yang berbuat maksiat tapi mampu melihat Allah lebih baik kata beliau dari orang taat tidak mampu melihat Allah. Karena ini tentang bukan taat dan maksiat. Mampu melihat Allah, kesempurnaan Allah. Apa namanya, sampai di Kalimantan itu Datu Sanggul membuat kitab apa? Sabar. Bukan, Saraba 4. Apa? Saraba ya. Ada semua. Itu 4 unsur elemen. 4 unsur tadi semua. Ya. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Jasad, hati, ruh, syir. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Ruh, apa namanya, ruh kudsi, ruh sultani, ruh ruhani, ruh jismani. Mulki, malakut, jabarut, lahut. Jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul fidaus, jannatul kurbah. Karena di situ juga ada 4 barangnya di dalam kepalamu itu, tapi 7 lubangnya. 4 ya, melihat, mendengar, berkalam, dan bernafas. Inilah yang kamu harus sampai kepada tauhidkan Allah pada kesadaran sempurna, Sidrah al-Muntaha tadi semua ya. Nah inilah yang dikatakan oleh Allah. Ada kemudian ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran min ahbari wa ruhbani la yakuluna. Dan dikatakan lagi di sini adalah mereka-mereka yang guru-guru rohani kampret itu adalah selalu mencari uang dari dirimu. Orang-orang yang orang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim itu, guru rohanimu itu, guru mursyidmu itu,
Hati-hati, maka jangan salah. Antara guru mursyid dan setan itu dekat. Antara malaikat dan iblis itu dekat. Nur dan nar. Tadi semua. Maka Allah sudah menemukan cirinya. Dia pasti mengambil duitmu dengan cara batil. Maka dikatakan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran min ahbari wa ruhbani la ya'kuluna. Sesungguhnya adalah dikatakan adalah orang-orang, hai orang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim itu adalah amwalan nas bil batil, adalah mengambil harta benda orang lain dengan cara yang batil. Tadi semua. Maka tadi ada liko bayar, ada ini bayar, ada takin bayar, buka latifah bayar, sholat usuh bayar. Nah, itu hati-hati. Tadi semua ya. Karena kalau orang yang sudah mati nggak begitu. Ya. Kalau betul-betul dia sudah mati, dia kaya. Artinya kaya. Dia tidak butuh semuanya. Ya. Bahkan tidak butuh penghormatan, butuh penghargaan. Tidak butuh pengakuan. Tadi semua ya. Maka tinggal disitulah adalah ansabilillah. Wa yasudduna, dan mereka menghalang-halangi manusia ansabilillah, di jalan Allah, dari agamanya. Walladina, dan orang-orang ini adalah yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha, dan selanjutnya itu semua ya. Jadi intinya itu ya sahabat, bahwa itulah bahkan kepada pandangan kita kepada Rasulullah pun Muhammad, hati-hati, karena selama ini orang Islam selalu menunggu syafaatul uzma. Allahnya sudah mengatakan pada kita bahwa menegur Nabi Muhammad, bahkan dalam ayat ini, hai Muhammad, kalau ada manusia yang bisa memberikan syafaat, kata Allah, suruh mereka bikin nyamuk dulu.